Selamat pagi saudara-saudara, selamat berjumpa kembali di dalam doa pagi. Kita akan mengawali hari ini dengan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami berada di penghujung minggu kerja pada minggu ini. Kami bersyukur untuk seluruh pekerjaan yang boleh kami lakukan sampai di hari Jumat ini. Kami ingin mengawali hari terakhir dalam minggu kerja ini bersama dengan Engkau, dengan merenungkan firman-Mu. Oleh karena itu, biarlah Engkau sendiri berbicara kepada kami lewat bagian Alkitab yang akan kami baca dan renungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita hari ini pendek. Kitab Amsal pasal 22, hanya 2 ayat saja, ayat 3 dan keempat. Amsal pasal 22 ayat 3 dan keempat yang begini bunyinya. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ada seorang ibu berusia 75 tahunan menderita diabetes, kolesterolnya tinggi, dan juga menderita beberapa penyakit lain. Dokter meminta dia berpantang, hindari makanan yang kadar gulanya tinggi, yang berminyak, dan tinggi lemak. Tapi ya ibu ini bandel. Kepada pendetanya dia mengatakan, saya sih nggak terlalu ambil pusing sama nasihat dokter. Buat apa punya umur panjang kalau apa-apa dilarang? Ini kan saatnya kita menikmati hidup. Lagian, hidup mati kita kan di tangan Tuhan. Benar nggak pendeta? Kalau Tuhan masih mau saya hidup, belum waktunya meninggal, ya pasti Tuhan akan menolong saya untuk tetap hidup. Si ibu masih saja makan duren, suka makan gulai kambing kesukaannya. Dan tentu kondisinya semakin parah, lalu segera kematian datang menjemput. Saudara-saudara, ibu ini mungkin termasuk tipe orang yang optimis. Dia yakin dirinya dilindungi Tuhan, makanya dia jadi berani ambil resiko. Masalahnya untuk bisa hidup bijak, yang dibutuhkan bukan cuma berani ambil resiko, tapi bisa bijak mengukur resiko. Amsal tadi berisi sebuah nasihat bijak. Dikatakan kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah dia. Artinya orang bijak tidak pernah meremehkan resiko. Dia selalu mengukur resiko. Dia menilai dengan cermat situasi dan potensi bahaya yang mungkin terjadi. Dia akan bertanya, apa akibatnya kalau saya melakukan ini atau saya memilih itu? Dia akan berhati-hati. Tidak cepat-cepat bertindak atau ambil keputusan atau pilihan sebelum mempelajari semua resiko yang mungkin terjadi. Dia juga tidak akan mudah percaya pada apa kata orang. Tidak gampang dipengaruhi oleh para influencer. Sebab dia akan menyelidiki. Apa benar semua yang dikatakan orang? Apa benar kalau saya investasi di situ, uangnya tidak akan hilang? Apa benar kalau saya minum obat ini tidak akan ada efek samping yang membahayakan? Lalu dia juga akan mengukur kemampuannya sendiri. Sanggup nggak saya? Apakah pilihan itu cocok nggak dengan situasi saya? Nah, setelah menimbang, mengukur semuanya itu, barulah dia akan memutuskan apa yang akan dia lakukan. Kalau dia melihat bahwa apa yang akan dia putuskan itu resikonya terlampau besar, bisa mendatangkan bahaya, malapetaka bagi dirinya atau bagi orang-orang yang dikasihinya, dia tidak akan nekat mencoba melakukannya. Dia lebih memilih untuk bersembunyi, berlindung, atau menahan diri dari melakukan tindakan atau keputusan yang berbahaya itu. Atau dia akan berusaha mencari cara lain untuk mencapai tujuan yang risikonya lebih kecil. Ia menghindari
resiko yang tidak perlu. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Sebaliknya di ayat tadi dikatakan, tetapi orang yang tidak berpengalaman, berjalan terus, lalu kena celaka. Orang yang tidak berhikmat kurang peduli akan resiko atau bahaya. Dia jalan terus, berani ambil resiko tanpa perhitungan yang matang. Mungkin orang-orang di sekitarnya sudah berkali-kali mengingatkan, kamu tahu nggak, riset menunjukkan bahwa dari semua orang yang menjalani operasi itu, 98% gagal. Cuma 2% yang berhasil. Tapi kemudian dia mengatakan dengan optimis, ya bisa jadi kamu benar, tapi saya yakin saya termasuk yang 2% itu. Orang yang tidak bijak akan maju terus, optimis. Kenapa, saudara? Di ayat tadi dikatakan karena dia tidak berpengalaman. Artinya, mungkin belum pernah atau belum cukup sering mengalami kegagalan. Kata orang, pengalaman adalah guru yang terbaik. Makanya ketika orang sudah banyak pengalaman, mungkin sudah semakin berusia lanjut, biasanya orang jadi semakin berhati-hati mengambil keputusan. Ia sudah banyak mungkin mengalami kegagalan atau sudah banyak melihat bagaimana orang-orang di sekitarnya mengalami kehancuran karena nekat. Seorang teman pernah bercerita ketika dia pensiun, ada 2 orang lain, teman lain di kantor itu yang juga pensiun di tahun yang sama. Dia dan seorang temannya menginvestasikan uang pensiunnya dengan sangat berhati-hati. Mereka ingat, ya cuma itu uang yang akan mereka miliki nanti. Maka mereka investasikan uang itu di beberapa tempat yang resikonya rendah atau moderat, sedang. Akibatnya memang imbal hasil atau bunganya ya tidak tinggi-tinggi amat. Tapi salah satu rekannya menginvestasikan hampir seluruh uang pensiunnya di tempat yang berisiko tinggi. Karena dijanjikan katanya akan imbal hasil yang berkali-kali lipat dari yang normal. Ia tergiur dengan janji-janji manis yang ditawarkan. Dan teman-teman ini sudah menasihatinya untuk berhati-hati loh. Mengingat resikonya besar dan taruhannya adalah masa depanmu. Tapi nasihat itu diabaikan. Ya memang ia sempat cuan besar di awal, tapi kemudian datanglah malapetaka. Tempat ia berinvestasi bangkrut. Akhirnya bukan hanya ia tidak mendapatkan bunga, modalnya pun sulit dikembalikan. Saudara-saudara, kita perlu belajar bijak mengukur resiko. Ini bukan berarti kita sama sekali tidak boleh atau tidak boleh berani mengambil resiko. Oh, Alkitab, saudara, di bagian lain, misalnya Pengkhotbah 11 ayat 4 mengatakan, siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Artinya, orang yang super atau terlalu berhati-hati juga tidak baik, tidak bijak juga. Ia jadi orang yang tidak berani ambil resiko sama sekali. Dan akhirnya tidak berani melakukan apapun. Kalau kita tidak berani menabur, ya kita tidak akan menuai. Jadi jelas, kita perlu berani ambil resiko. Itu baik, itu perlu. Tapi pastikan kita telah mengukur resiko, mengukur situasi, mengukur kondisi diri kita sendiri. Ayat 13 dikatakan, kehati-hatian bertindak itu berhubungan dengan kerendahan hati. Orang yang bijak mengukur situasi, menyadari keterbatasan dirinya sendiri. Dia tidak merasa dirinya pasti bisa melakukan apapun karena merasa Tuhan pasti akan membackup apapun pada saat dia melakukan tindakan yang nekat. Orang yang bijak tidak berani mencobai Tuhan. Dia takut akan Tuhan dan rendah hati. Sadar diri. Makanya dia akan berhati-hati dalam bertindak. Dan apa ganjaran bagi orang-orang yang seperti ini? Dikatakan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kekayaan karena ia tidak akan mudah tertipu untuk menjalankan uang di tempat berisiko tinggi tanpa perhitungan matang. Jadi kaya dia. Yang kedua, kehormatan. Karena dia tidak akan melakukan tindakan-tindakan ceroboh dan emosional, perilaku yang impulsif,
yang dia lakukan hanya karena terpancing dengan omongan orang lain, tanpa pikir panjang, dan tanpa memikirkan resikonya. Tindakan itu kemudian akan membuat dia menyesal, dan itu merusak nama baiknya. Upaya yang ketiga adalah kehidupan, karena dia tidak akan mati sebelum waktunya. Dia akan hidup lebih lama karena dia menjaga kesehatan. Tidak mengkonsumsi makanan yang jelas-jelas akan membahayakan atau merusak dirinya sendiri. Dia berhati-hati mengukur resiko, dan dia menjadi sehat. Marilah kita menjadi orang yang bijak mengukur resiko, bukan hanya berani mengambil resiko. Sebab Tuhan memberkati orang-orang yang demikian. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Ya Tuhan, setiap kali kami bangun, kami diperhadapkan dengan keputusan, dengan pilihan, dengan resiko untuk tetap hidup. Ajarlah kami Tuhan untuk dengan cermat mengukur segala resiko sebelum kami mengambil sebuah pilihan atau keputusan di dalam hidup. Dan Tuhan, tolonglah supaya Engkau memberkati dan memberikan hikmat kepada kami, supaya kami menjadi orang-orang yang tidak gegabah dan ceroboh ketika kami harus memilih. Tuhan, sebentar lagi kami akan memasuki hari kerja kami dengan segala kesibukannya. Berikanlah kepada kami hati yang tenang, penuh damai sejahtera dan kebijakan, supaya apa yang kami lakukan pada hari ini sungguh-sungguh kami perhitungkan dan tidak akan kami sesali. Tuhan, kami juga berdoa bagi orang-orang yang hidup menderita pada hari ini, terutama mereka yang menjadi korban perang, baik itu di Palestina, di Israel, di Ukraina, di Rusia, dan di berbagai tempat yang lain. Tuhan, mereka hidup di dalam dunia yang keras, yang penuh dengan resiko. Tolonglah mereka Tuhan, selamatkan mereka. Kirimlah bantuan kemanusiaan supaya korban-korban itu tidak terus bertambah. Tuhan, kami berdoa, kiranya Engkau mengirimkan perdamaian dunia di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin penuh dengan konflik ini. Berikanlah pada para pemimpin bangsa hikmat untuk mengutamakan perdamaian, untuk tidak terlalu berani mengambil resiko yang akan merugikan banyak orang. Sertailah kami Tuhan, di sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara, selamat menjalankan tugas dan aktivitas hari ini. Tuhan memberkati kita. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.